there's not much to do when all I can. Beli baju, beli celana, beri satu untuk tetangga. Hiduplah dengan bijaksana, emosi dan nafsu mesti dijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Nah teman-teman, video ini aku ambil di hari yang sama dengan aku yang makan-makan barengan sama kakak ipar aku ya. Di video sebelumnya, sebelum video ini. Jadi aku tuh ke rumah kakak ipar aku kan jam 12-an gitu teman-teman. Dan pulang dari sana itu sekitar 12:30. Nyampe di rumah sholat zuhur, habis itu istirahat gitu ya, ngedit-ngedit. Dan anak-anak itu posisinya udah tidur gitu ya teman-teman. Dan biasanya anak-anak itu kalau tidur itu memang lumayan lama di siang hari. Jadinya sekitar jam 2-an gitu mataku pun ikutan ngantuk gitu teman-teman. Alhasil aku juga tidur gitu ya. Karena kan aku di rumah kakak ipar aku masaknya lumayan banyak gitu ya. Jadi untuk hari ini menu makan kami di rumah itu ya menu yang kami masak barengan sama di rumah kakak ipar aku tadi gitu teman-teman. Jadi ada sambal pekasam dan juga ada gulai nangka gitu, gulai nangka muda ya. Jadinya aku nggak masak lagi di rumah gitu teman-teman. Alhasil ya udah deh lumayan tenang gitu ya teman-teman. Aku tuh tidur gitu ya karena nggak bakalan buru-buru masak. Dan aku tuh sengaja nutupin pintu-pintu semuanya. Jadi ketika nanti anak-anak bangun mereka tuh nggak bakalan kabur gitu. Jadinya teman-teman anak-anak itu kayaknya jam 3-an gitu ya itu udah pada bangun gitu tidur. Tapi aku masih tidur gitu teman-teman. Cuman aku ngeh si anak-anak tuh bangun gitu ya. Aku udah lihat mereka bangun. Tapi aku sambung lagi tidur aku gitu teman-teman. Dan aku tuh kebangun sekitar jam 4 gitu teman-teman ya. Aku tuh langsung mandi, sholat, dan habis itu langsung deh teman-teman aku tuh beraktivitas kayak tadi yang ngangkatin jemuran gitu. Dan ini aku tuh lanjut juga buat beres-beres di dapur karena tadi tuh habis makan belum diberesin gitu ya. Untuk si piring-piring belum dicuci-cuciin dari pagi. Ini tuh bukan cuman piring makan siang ya teman-teman, tapi dari pagi gitu ya, dari sarapan pagi gitu belum dicuciin gitu teman-teman. Masya Allah ya. Karena memang aku tuh buru-buru ngerjain kerjaan rumah karena kan aku mau ke rumah kakak ipar aku gitu ya. Karena kalau udah ke rumah kakak ipar aku teman-teman pasti kayak betah banget gitu ya main di sana, ngobrol-ngobrol gitu ya. Anak-anak juga happy pastinya main di sana gitu. Makanya aku tuh kalau misalnya untuk urusan cuci-cuci piring ya udahlah ntar aja gitu teman-teman. Nah di sini tuh memang lumayan ya teman-teman untuk cucian piring aku. Ya begitulah teman-teman. Kadang itu ya kalau misalnya cucian piring itu memang nggak bisa banget ya teman-teman. Dia itu absen kayaknya apa ya, anti banget gitu ya ngelihat wastafel itu tuh kosong gitu ya teman-teman. Kayak selalu aja ada isinya gitu ya. Bentaran aja kosongnya, ntar lagi udah ada lagi isinya gitu. Apalagi si Twin teman-teman, mereka tuh bentar-bentar minta minum gitu ya. Dan kalau sekali minum cangkirnya 2 gitu ya. Terus itu tuh nanti kalau udah habis minum ya udah nanti cangkirnya ditaruh di mana-mana, jadinya kan kotor gitu ya. Jadi nanti mau minum lagi ganti lagi cangkirnya. Jadi kadang tuh ya teman-teman cucian piringku tuh kayak selalu aja ada gitu. Cuman kadang itu ya aku kontenin, kadang ya enggak gitu ya. Takutnya nanti malah selalu aku kontenin berulang-ulang kali nyuci piring, takutnya kayak kalian tuh ya bosan gitu. Tapi ya tetap sih di video-video aku kalau memang lagi pas ada cucian piring ya udah aku tuh masukin aja ke kontennya, lumayan lah nambahin durasi gitu ya. Dan siapa tahu juga setelah ngeliat aku nyuci piring kalian juga ikutan semangat buat nyuci piring di rumah kalian masing-masing. Oke, alhamdulillah cucian piring udah beres teman-teman. Waktunya siram-siram untuk wastafelnya ya, biar bersih gitu ya. Terus biar kayak sabun-sabunnya itu nggak tinggal-tinggal di situ gitu ya. Terus di sini aku lanjutin lagi buat nyapu-nyapu nih teman-teman di dapur dulu ya. Kalau untuk nyapu-nyapu ya teman-teman, aku tuh kadang perlihatkan aku nyapu keseluruhan rumah, kadang cuma dapur doang gitu ya. Karena memang kadang itu gini loh teman-teman, misalnya kayak aku lagi masak ya udah aku dahuluin sapuin di dapur. Ntar kalau aku beres-beres di depan baru aku sapu yang di depan gitu. Karena kalau misalnya harus bolak-balik nyapuin secara keseluruhan sekaligus itu lumayan ya teman-teman. Karena kan sekarang rumahku tambah besar gitu ya. Jadi otomatis lumayan effort teman-teman buat nyapuin seluruh rumah sekaligus gitu.
Jadi ya udah kayak bertahap gitu loh temen-temen nyapuinnya. Pokoknya kalau misalnya lagi rapi-rapi di dapur, ya langsung aku sapu dapurnya gitu ya. Terus ntar istirahat rapi-rapi di depan, baru disapu lagi di depan gitu. Jarang sih teman-teman yang aku sapuin sekaligus gitu ya. Palingan kalau misalnya emang udah niat banget gitu ya pengen dikontenin, barulah biasanya gitu ya teman-teman. Nah, setelah di bagian dapur selesai, lanjut ke bagian ruang tamu yang belum jadi ya teman-teman, yang belum ada isinya. Itu juga meja belum dipindahin keluar, masya Allah ya. Pokoknya tungguin aja lah teman-teman. Entah kapan itu meja bakalan dipindahin keluar ya. Pokoknya ya udahlah, sabar-sabarin aja dulu. Dan di sini aku nyapu sampai ke teras ya. Waduh, pokoknya sekarang itu teras yang ini teman-teman beneran enak banget buat dipakai nyantai teman-teman, buat makan gitu ya, bahkan buat nyantai-nyantai di siang hari sambil ngopi. Bener-bener mantep karena di sini tuh adem dibandingin teras yang di depan. Teras yang depan tuh lumayan panas karena udah nggak ada pohon rambutan ya. Kalau di sini kan ada pohon rambutan tetangga, terus juga pokoknya di sini tuh lebih adem. Oke deh teman-teman, next di sini aku lanjutin ya teman-teman, beres-beres di ruang serbaguna juga. Ruang serbaguna aku ini bener-bener plong ya teman-teman, belum ada isinya gitu ya. Ya kelihatan banget teman-teman, rumah aku ini kayak besar gitu ya kelihatannya karena kan nggak ada isinya gitu. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Kalau untuk masalah ngisi-ngisi perintilan rumah, sabar-sabar aja dulu. Siapa tahu juga nanti gitu ya aku tuh dapat endorse gitu kan, terus bisa ngisi peralatan rumah tanpa harus beli ya. Amin. Pokoknya ya udah diselawatin aja dulu gitu ya. Dan kalau misalnya memang nanti ada rezeki, ya udah pelan-pelan diisi gitu ya. Yang penting nggak usah maksain gitu. Di sini anak-anak itu aku lagi ngasih jatah mereka main handphone ya teman-teman, karena biar mereka itu nggak rusuh teman-teman, ngegangguin aku gitu ya, karena aku kan lagi bersih-bersih gitu. Biasanya kalau aku nggak kasih handphone gitu ya, biasa mereka tuh suka kabur-kaburan. Pokoknya kalau anak-anak zaman sekarang itu ya teman-teman, kayaknya nggak bisa jauh-jauh dari handphone ya, tapi tetap harus kita kontrol ya. Aku tuh kalau misalnya anak-anak itu masih mau berkongsi nonton videonya di handphone, nggak dikutak-katik gitu ya, biasanya aku kasih mereka tuh durasinya lumayan lebih lama dari biasanya. Tapi kalau misalnya mereka udah mulai berantem, handphonenya bakalan langsung aku ambil. Jadi kalau misalnya mereka tuh udah ribut berantem gitu ya, pengen mencet-mencetin handphone gitu teman-teman, ya udah deh handphonenya pasti bakalan aku ambil gitu ya, biarin aja mereka nggak main handphone daripada mereka itu berantem gitu. Nah di sini pokoknya aku juga nyapu sampai ke teras-teras juga ya teman-teman. Teras ini tuh keseringannya sekarang tuh dipakai sama anak-anak main doang. Kalau aku mah udah jarang banget ya teman-teman nyantai di sini, karena memang lebih enak nyantainya itu di teras yang di samping gitu ya. Kalau sebelumnya itu kan aku sering banget ngopi itu kadang di sini gitu ya. Nah kalau sekarang itu enaknya tuh di teras samping teman-teman, sambil lesehan, sambil ngopi, sambil ngedit-ngedit gitu. Bahkan kadang suka aku bawa tikar gitu, terus aku baring-baring di situ. Pokoknya enak banget gitu. All I know, what I need. Alhamdulillah untuk urusan sapu menyapu rumah udah beres nih teman-teman, dan ini juga udah lumayan sore banget ya. Nah ini aku lanjutin kegiatan aku ini udah di malam hari ya teman-teman, ini tuh udah sekitar jam 8 gitu. Dan sini tuh aku mau susunin pakaian dulu ya yang aku lipat di video yang sebelumnya. Jadi ini tuh baru sempet teman-teman aku beresin lagi, padahal aku tuh ngelipatnya di malam kemarin ya, dan baru sempet beresin malam ini, masya Allah ya. Ya begitulah teman-teman, kadang itu ya kayak apa namanya, kayak mager ngelipat pakaian tuh, kayak ngurusin pakaian tuh ada aja gitu ya. Kadang ngelipatnya yang mager lah, kadang udah dilipat malah nyusunnya yang mager gitu ya. Ada aja teman-teman alasan emak-emak ini buat mager gitu ya. Tapi semager-magernya kita ya tetap kita kerjain gitu ya teman-teman. Nah di sini anak-anak itu tadi tuh main balon gitu ya, karena tadi kebetulan ada Bang Ipar aku yang datang. Terus anaknya Bang Ipar aku tuh megang balon, si Twin itu nangis-nangis teriak-teriak teman-teman minta balon. Jadinya ya udah deh aku bayarin balon yang di tangan ponakan aku, dan aku suruh ponakan aku beli lagi. Karena kalau misalnya aku mau beli teman-teman, motor nggak ada di rumah satu gitu ya. Terus juga di luar itu lagi gerimis gitu. Makanya ya udah dibilang Bang Ipar aku, ya udahlah ini ambil untuk si Twin, dan nanti itu bakalan dibeli lagi buat anaknya gitu teman-teman. Jadi aku kasih uangnya aja ya buat ganti lah gitu ya teman-teman. Makanya itu si Twin lagi main balon, tapi satunya itu dipecahin sama si kakak. Jadinya itu si kakak ngerampas punyanya si adek, dan si adek itu minta ditiupin balonnya yang pecah tadi itu, kayak ditiupin jadi lebih kecil gitu ya teman-teman. Aduh anak-anak ada-ada aja.
Oh iya, kemarin itu juga ada yang nanya gimana sih ngebedain si twin itu gitu ya. Apalagi kan si twin itu kayak kembar identik. Mungkin kalau misalnya kalian ngeliat di video mereka tuh beneran identik, mirip banget ya. Tapi kalau misalnya kalian itu ngeliat langsung, mereka tuh nggak yang bener-bener mirip 100% enggak ya teman-teman. Karena si Ade itu badannya lebih besar selayang lah gitu ya daripada kakak. Terus juga lebih tinggi daripada si kakak teman-teman si Ade itu gitu ya. Nah kalau si kakak dia tuh juga punya tai lalat di pipinya. Nah kalau si Ade itu tuh tai lalatnya itu ada di bagian urat nadinya gitu loh teman-teman, tangannya yang sebelah kiri gitu ya. Itu ada tai lalatnya gitu. Pokoknya kalau misalnya buat orang yang yang kenal lah gitu ya sama aku sama si twin, itu mereka mudah banget sih ngebedain mana kakak dan mana adik teman-teman. Tapi kalau mungkin buat kalian tuh yang jarang-jarang ngeliat secara langsung deket gitu, mungkin bakalan ngerasa gitu ya si twin itu susah dibedain. Apalagi gitu teman-teman, aku sendiri gitu ya sebagai emaknya gitu ya, yang ngelahirin, yang ngurusin dari bayi ya, tanpa ada tanpa ada tanda-tanda di pipinya, di tangannya itu juga bisa ya aku bedain, karena ya aku kan ngurusin setiap hari gitu. Jadi kayak mudah aja sih ngebedain. Cuman ada juga sih kadang itu kayak ketuker manggilnya gitu ya, apalagi ngelihat itu dari belakang. Nah itu agak nggak kelihatan tuh ya yang mana si kakak sama si adik. Tapi kalau ngelihatnya dari depan mah kelihatan. Ya ampun, ceritanya udah kemana aja dan videonya udah kemana aja. Nah teman-teman, kalian bisa lihat ya betapa banyaknya pakaian aku teman-teman, Masya Allah. Tadi tuh pakaian aku sama pakaiannya Pak suami udah aku susun ke dalam lemari yang besar. Terus di sini pakaiannya anak-anak. Di sini juga mau lanjut aku susun-susun ya teman-teman, Masya Allah. Beneran deh ya teman-teman, ini tuh lemari pakaian anak-anak tuh nggak muat sama pakaiannya mereka ini gitu ya. Ya Allah, selawatin terus lah teman-teman lemari baru buat anak-anak ini ya, karena karena lemari baru ini tuh juga penting buat mereka gitu ya teman-teman. Cuman ya kalau misalnya sekarang ini kayak langsung ada uang langsung beliin itu kayaknya belum dulu deh ya. Palingan ditabungin sedikit-sedikit dulu. Tapi kalau misalnya nanti ada rezeki dadakan, kayak misalnya siapa tahu ada endorse gitu ya, pengen banget teman-teman buat ngeganti lemarinya anak-anak. Tapi kalau misalnya ngebeliin itu kata Pak Sami jangan nanggung-nanggung gitu ya, sekalian aja dibeliin lemari yang model aluminium kayak lemari pakaian aku gitu ya teman-teman. Itu kan juga anti rayap gitu ya, tapi dibelinya itu yang ukurannya lebih kecil dari lemari aku yang aku punya gitu. Tapi juga harus disiapin satu pintu itu buat hanger, karena kan bentar lagi mereka mau sekolah gitu ya. Aduh, kayaknya kalau misalnya mau beli lemari yang aluminium itu budgetnya lumayan deh teman-teman. Karena lemari pakaian aku yang merah ini ya, itu tuh aku beli dulu dengan harga 2.100.000 ya, yang 4 pintu. Mungkin kalau yang 3 pintu itu harganya sekitar 1,8 sampai 2 juta juga gitu ya. Aduh lumayan. Kayaknya mungkin beli lemari yang plastikan aja kali ya. Lemari plastikan juga kan sekarang udah banyak yang bagus-bagus ya teman-teman. Aduh pokoknya sekarang tuh kalau dipikir-pikirin banyak maunya ya. Ya udahlah, ntar aja dipikirin, tergantung budgetnya aja ya teman-teman. Yang penting itu fungsinya gitu ya. Tapi memang sebaiknya sih di lemari yang plastik, karena kan yang plastik itu lebih awet gitu ya daripada yang kayu-kayu sekarang itu kayak kayak cepat rusaknya gitu ya, karena kan banyak bahannya itu bahan olimpik gitu kan, kayak kurang bagus. Kecuali kalau mungkin yang bahannya itu kayu asli, mungkin awet. Oke deh, kita akhiri cerita tentang perlemarian. Di sini aku udah hampir beres buat naten pakaiannya anak-anak. Dan aku rasa juga cukup sampai di sini dulu untuk video aku kali ini. Semoga apa yang aku share di video aku bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga menghibur. Sampai ketemu lagi teman-teman semuanya di video aku yang selanjutnya. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan di hati kalian. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya di subscribe dulu. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku ya, yang udah ada di layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.